Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kesehatan baik lahir maupun batin, serta semangat dalam belajar kita tidak arah, tidak putusnya kita akan terus semangat, dan semoga kita diberikan kemudahan pemahaman yang luar biasa meskipun kali ini kita belajarnya agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Sholawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya baik, adik-adik, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan atau mereview kembali materi mengenai konsep kewargaan digital yang di pertemuan atau minggu lalu kalian sudah punya modulnya, sudah mencatat, sudah merangkum, dan pastinya sudah memahami apa yang telah Bapak kasihkan dalam bentuk modul tersebut. Oke, kaitannya dengan materi kali ini kita membahas mengenai tadi warga digital. Jadi kenapa kita harus belajar mengenai konsep warga digital? Konsep warga digital di sini adalah satu bekal ilmu dalam kita menjalani kehidupan di era modern seperti ini. Karena kita hidup saat ini itu tidak lepas dengan yang disebut dengan teknologi, betul kan? Jangankan kita anak muda, orang tua sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu semua sudah bisa menggunakan akses digitalnya. Semua orang pasti memiliki yang disebut dengan smartphone, handphone, dan penggunaannya juga ya sangat luar biasa. Ya sekarang itu sudah canggih. Dari mulai kalian pesan makanan, pesan kendaraan, sampai dengan belajar itu lewat yang disebut smartphone. Kaitannya dengan kehidupan di dunia ini, kalau dikatakan ada dua kehidupan. Manusia itu bisa dihidup di dunia real atau dunia nyata, seperti kita interaksi dengan teman, saling tegur, sapa, dan lain sebagainya. Dan ada yang disebut dengan kehidupannya itu di dunia maya. Sama, dia juga memiliki fungsi atau kegunaan yang sama. Kita bisa berinteraksi, bisa saling sapa. Cuman bedanya, kalau di dunia maya itu bukan secara fisik kita bertemu, secara fisik kita bisa bersentuhan langsung, gitu. Dan itu dikatakan dunia maya, ya seperti itu. Konsep kewargaan digital itu hampir sama dengan dunia real. Ketika kita memiliki dunia maya, teman ataupun apapun itu di dunia maya, kita beraktivitas di dunia maya, tentunya kita harus memiliki norma etika yang harus kita junjung tinggi. Nah, kalian sebagai pelajar, kalian sebagai anak sekolah lah, katakan seperti itu, kalian harus bisa atau mampu melakukan hal-hal atau menjunjung tinggi norma-norma kewargaan digital. Kita nggak bisa sembarangan kita ngomong atau ngoceh, kita nggak bisa sembarangan ngepost suatu update status dan sebagainya, kita nggak bisa langsung sembarangan post gambar dan sebagainya. Itu ada aturan-aturannya, ada norma-normanya, seperti itu. Sama, contoh misalnya, ketika di dunia real kita berkata kasar ataupun menghina seseorang di depan orangnya itu sendiri, barangkali seperti apa reaksinya? Kalau nggak marah, pasti langsung ngajotos gitu kan. Nah, di dunia maya juga itu nggak boleh hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif. Sekarang itu ada yang disebut dengan undang-undang ITE, ya kan? Nah, itu biasanya lebih ke transaksi elektronik, tapi sudah dikembangkan lagi. Ya, nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya mengenai undang-undang ITE. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa
kewargaan digital ini ilmu yang memiliki konsepnya itu bagaimana cara kita memperlakukan dunia maya ini ya dengan norma, dengan adab lah ya, dengan adab. Dia punya etika seperti itu. Seperti itu. Nah, menurut Mike Ribble, dia mengkelompokkan menjadi 3 kelompok pelaksanaan kewargaan digital. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan luar sekolah. Nah, dikelompokkan. Jadi kenapa Pak dikelompokkan? Jadi norma yang tadi ya kan, perilaku dan sebagainya itu jadi 3 unsur, 3 kelompok seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu lingkungan belajar. Nah, kalau kita itu sebagai pendidik, peserta didik ya kan, sebagai pelajar yang terpelajar, jangan sampai pelajar yang tidak terpelajar. Kita itu sebagai pelajar yang terpelajar. Tahun bahasa Sunda nama nyakola, budak sekolah teh kudu nyakola, kudu tahu sopan santun seperti itu ya, dan sebagainya. Yang pertama tadi itu ada lingkungan belajar. Di lingkungan belajar sendiri itu tidak terbatas hanya di dalam sekolah saja, tetapi di luar sekolah pun sama kaitannya dengan belajar. Kalau belajar itu kan di mana proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham, itu adalah belajar. Oke, paham ya? Di dalam lingkungan belajar itu ada yang disebut dengan akses digital. Oke, jangan jauh-jauh lah. Ketika kita sekarang ada yang disebut dengan BDR kan, hari ini kita BDR kan, belajar dari rumah. Tentunya akses digital itu sangat sekali penting buat kita. Yang punya kuota, yang enggak gitu. Kita mengakses Google Classroom seperti ini butuh kuota, butuh internet. Nah, ini yang dibutuhkan oleh seorang warga digital adalah akses digital namanya. Ya, atau internet. Wajib ya. Bukan sunat lagi, tapi wajib. Karena ya itu kuncinya, seperti itu. Coba bayangkan, kalau kalian misalnya tidak memiliki akses internet, bagaimana bisa akan terlaksana kegiatan BDR ini? Ya, akses internet, sinyal Pak, jelek Pak, tuh kan. Nah, ketika sinyalnya jelek, informasi yang disampaikan pun tidak nyampe, jadi miskomunikasi ya. Nah itu, jadi tentunya seorang warga digital itu memiliki atau wajib memiliki akses digital. Salah satunya adalah internet. Yang kedua yaitu ada komunikasi digital. Salah satu kebutuhan atau ciri dari warga digital itu sendiri yaitu komunikasi digital. Kalau sekarang itu seorang warga digital itu komunikasi itu melalui digital. Dari mulai chatting, WhatsApp, video call, video conference misalnya ya, untuk gabung sama-sama gitu kan, komunikasi. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Ya seperti inilah kita virtual misalnya ya. Nah, komunikasi. Dan komunikasi digital ini ternyata sekarang itu sudah real time. Ya. Nanti ada kita membahas mengenai jenis komunikasi. Jadi komunikasi itu ada yang disebut dengan sinkron dan asinkron gitu. Kalau komunikasi sinkron itu secara langsung gitu. Kalau asinkron itu secara tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung itu bukan real time. Tapi yang komunikasi sinkron itu adalah secara langsung, real time seperti tadi. Nah itu. Jadi semua aktivitasnya itu pasti menggunakan digital ya. Sampai-sampai ketika kita hari Minggu mau bersepeda misalnya atau mau lari gitu kan. Nah itu biasanya janjian tuh di WA aja lah. Kemudian atau di SMS atau di telepon gitu kan, atau di DM dan sebagainya. Itu sudah menggunakan fasilitas di digital. Kemudian yang selanjutnya, ciri dari warga digital itu adalah literasi digital. Tahu ya, literasi itu keterbukaan, wawasan. Salah satu contoh atau pelaksanaan literasi itu yaitu membaca.
Kalau zaman dulu, literasi itu membacanya itu dengan media koran ya kan, media cetak. Kalau sekarang orang-orang itu sudah tidak butuh sepertinya koran itu. Karena koran yang dulunya itu kertas, sekarang itu dirubah menjadi digital atau online, koran online. Oke, itu koran online. Sekarang tuh baca berita dan sebagainya tuh ada di smartphone kita, di handphone kita, apapun itu. Nah, di dalam literasi itu sendiri, literasi itu dibagi menjadi berapa ya? Kemarin itu ada 4. Ya, literasi itu ada 4. Yang pertama ada literasi teknologi, literasi budaya, literasi keuangan, dan literasi kesehatan. Nah, itu. Jadi wawasan atau pengetahuan kita di bidang 4 tadi. Nah, artinya jika kalian sebagai warga digital, kalian mesti itu ya literasi setiap hari minimal baca 1 berita lah, atau baca apa. Kalau saya senang misalnya di teknologi, ya kita baca-baca aja teknologi ya, jangan malas untuk baca ya, seperti itu tuh. Jadi warga digital itu literasinya itu sudah digital ya, atau menggunakan e-book ya, itu. Dan yang kedua dari tadi kan tadi ada lingkungan belajar, sekarang ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini ada hak dan kewajiban. Kenapa kok ada hak dan kewajiban? Jadi begini, warga digital itu ada hak dan kewajiban di dalam lingkungan sekolah. Contoh, ketika kalian belajar di sekolah, masuk misalnya di pelajaran KKPI lah, atau Siskomdik yang sekarang ini, kalian punya hak ketika Bapak mengasih tugas ke kalian, tolong carikan bahan untuk apalah gitu ya. Nah, hak kalian, berarti saya harus menggunakan internet yang ada di sekolah. Dan silakan, kalian boleh mempergunakan internet, karena internet itu digunakan untuk belajar. Ingat ya, untuk belajar, bukan untuk berkomunikasi. Karena di sini lingkungannya sekolah. Kalian boleh menggunakan fasilitas internet yang disediakan oleh sekolah. Selain internet, misalnya komputer, boleh juga ya, untuk misalnya buat laporan dan sebagainya, boleh ya. Itu hak dari warga digital yang ada di lingkungan sekolah. Karena kita itu belajar itu sudah berbasisnya itu lebih ke internet gitu kan, seperti cari soal, cari bahan latihan atau tugas dan sebagainya, itu semua ada di internet. Jadi boleh menggunakan internet. Tapi awas, jangan salah paham. Ketika di sekolah, khususnya di DBI, itu kalian misalnya handphonenya dikumpulkan dan sebagainya. Nah, kami di sini ada satu tindakan untuk mendisiplinkan anak dalam rangka efektivitas pembelajaran. Karena ada saja anak-anak yang nakal gitu kan. Ketika kita belajar, guru lagi ngasih materi di depan, dia anak-anak chatting, Facebook kan dan sebagainya, ya kan. Nah, nggak boleh itu mah, ya jelek gitu. Tapi kalau misalnya silakan anak-anak cari materi ini gitu kan. Nah, seperti itu. Boleh ya. Nanti ada saatnya diperbolehkan, ada saatnya untuk tidak menggunakan. Kemudian ada kewajiban. Nah, kewajiban kalian sebagai siswa ya. Jadi kan sekolah memberikan atau boleh mempergunakan fasilitas internet. Nah, kewajiban kalian tetap menjaga norma dan etika. Oke? Iya. Menjaga norma dan etika. Ketika kalian diberikan akses internet oleh sekolah, itu nggak boleh disalahgunakan. Contoh, misalnya untuk main game, contoh untuk chatting, untuk apa lagi ya, YouTube gitu kan, yang nggak bermanfaat, ya nggak boleh ya. Apalagi digunakan untuk hal-hal yang lebih negatif lainnya. Oke, seperti itu, nggak boleh ya, seperti itu. Jadi kita mengedepankan etika. Dan yang keduanya itu seperti tadi yang sudah disinggung, itu etika. Etika itu attitude ya, perilaku kita. Tadi ketika kita punya hak internet, hak akses internet saja di sekolah, kita nggak boleh seenaknya tadi kan gitu.
buat menjadi hacker atau nipu gitu kan, biasanya kan kasih contoh tipu-tipu itu yang dulu itu mama minta pulsa gitu kan, udah bayar kosan dan sebagainya, itu nggak boleh ya, nggak boleh, jadi jangan disalahgunakan. Kemudian di dalam pemanfaatan internet itu yang selanjutnya ada keamanan. Di dalam menggunakan fasilitas internet itu kalian juga harus memperhatikan dari segi keamanan. Ketika kalian login misalnya, Facebook kita login, apakah yakin sandi yang sudah kita input, yang sudah kita masukkan itu aman, tidak ada phishing, ya kan, dan sebagainya. Bisa saja orang itu menanam satu buah aplikasi di dalam sebuah komputer untuk merekam biasanya email dan sandi Anda. Apalagi yang suka ke warnet nih, nah ini hati-hati ya, ketika login di Google, login Facebook dan sebagainya, hati-hati ya kalau di warnet-warnet, karena warnet itu kan nggak terdeteksi ya. Jadi aman enggak itu komputernya, bekas siapa gitu kan. Ada aja biasanya yang jahil-jahil, dia cari sandi kita, misalnya dia menyimpan dan sebagainya. Kemudian perangkat kita aman nggak dari virus? Ada yang disebut dengan virus spyware, ya, yaitu mengambil data-data penting biasanya, ya, itu sudah terenkripsi ya, atau tersembunyi lah biasanya, itu keamanannya. Makanya di dalam solusi ini, dalam keamanan, alangkah baiknya ketika kalian membuat akun khususnya untuk password itu serumit mungkin ya, seperti itu. Seperti kalau password itu yang biasa direkomendasikannya itu adalah campuran abjad dan nomor, kemudian abjadnya itu bisa lowercase atau uppercase ya, misalnya A-nya besar, E-nya kecil, O-nya ganti pakai 0 misalnya. Nah, itu lebih aman lah ya, pokoknya serumit mungkin ya. Seperti itu. Yang ketiga ini yaitu di lingkungan luar sekolah. Lingkungan luar sekolah itu yang pertama memang ada yang disebut dengan hukum. Seperti tadi Bapak bilang, ketika kita berinteraksi ataupun kita disebutnya itu surfing di dunia maya gitu kan, berselancar gitu kan, kita bisa cari di Google, di apapun itu, kita harus punya tadi etika. Kalau kita tidak punya etika, malah kita yang rugi sendiri. Kita bisa dijerat hukum. Banyak tuh kasus-kasusnya kan di berita-berita yang disebut dengan hate speech, ya kan? Nah, atau ujaran kebencian. Kemudian ada hoax. Nah, itu ya berita-berita bohong. Tuh, hati-hati ya. Itu bisa kena undang-undang berapa tahun? 4 tahun kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas lah mengenai undang-undang IT atau ITE ya, undang-undang ITE. Nah, di dalam dunia maya itu sendiri, hukum yang terkait dengan aktivitas warga digital dengan nama hukum sebutnya itu cyber law ya, itu ada menyangkut aspek kegiatan. Ada 5 aspek kegiatan. Ini yang biasanya suka melanggar hukum. Yang pertama adalah hak cipta. Nah, ini sini hak cipta itu banyak sekali ya, dari mulai bukan konten sih, gambar, suara, tulisan, atau apalagi ya hak cipta itu ya, logo, gambar lah maksudnya, itu hak cipta. Kalian jangan seenaknya comot gambar dari Google. Ingat ya, kalian jangan seenaknya comot video dari Google, kemudian kalian share lagi di Google misalnya. Nanti ini biasanya nih ada foto foto keren lah gitu, foto keren, download dari Google, kemudian kita upload lagi di Facebook, kemudian kasih keterangan misalnya kreasiku misalnya gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh, itu karena mengandung hak cipta, dan itu kalau kalian dilaporkan oleh yang punya, lumayan itu kena dendanya berapa juta, ratus mungkin ya. Kemudian yang kedua selain hak cipta itu adalah merek dagang. Contoh misalnya gini,
ketika saya punya laptop mereknya Acer, ya. Nah, kemudian saya buat produk yang sama, merek yang sama, itu nggak boleh, karena mereknya itu sudah ada Acer, produknya sama laptop, tapi nggak boleh itu menduplikat nama atau produk dagang, ya. Itu jadi nggak boleh merek dagang, cari aja lah merek yang lain lah, gitu. Yang ketiga itu fitnah dan pencemaran nama baik. Seperti tadi ya, hook ya sebutnya, fitnah dan hate speech ya, dan pencemaran nama baik. Jadi nggak boleh. Jadi ketika kita di Facebook update status ataupun di IG gitu kan, di Twitter gitu kan, ngomel-ngomel, nyebut nama seorang misalnya, nggak boleh, ya, jangan ya. Terus nanti kena undang-undang lagi. Kemudian privasi, awas nih, hati-hati. Yang main IG, yang main Facebook, jangan sekali-sekali kalian unggah-unggah atau mengupload foto-foto pribadi yang kiranya tidak layak untuk ditampilkan di publik, ya. Awas ya, hati-hati ya, karena bisa saja misalnya ada foto yang kurang enak dilihatnya, mungkin bisa saja nanti diambil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, kemudian bisa saja dijadikan hal-hal yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah transaksi. Nah, jadi warga digital itu semua transaksinya itu menggunakan digital. Beli mie instan aja sekarang sudah bisa digital gitu kan. Nah, transfer antar bank, antar pembeli, penjual itu mudah menggunakan digital. Sekarang sudah ada yang disebut dengan mobile banking atau m-banking. Sekarang transaksi itu, bahkan uang-uang yang real itu sekarang sudah agak kurang digunakan oleh masyarakat. Sekarang tuh ada yang disebut dengan uang virtual. Kalau ada yang disebut dengan OPPO, ada uang PayPal, ya kan? Nah, kemudian ada kalau transaksi yang agak dunia itu Bitcoin gitu kan. Nah, itu uang-uang digital. Sedangkan aplikasinya sendiri sekarang sudah ada ya, Kris gitu kan. Nah, itu semua transaksi itu dilakukan melalui digital. Jadi sudah tidak ada fisik itu. Bahkan banyak yang memprediksi uang fisik itu akan hilang di dunia ini. Bakal nggak ada orang itu. Uang fisik itu semua akan diganti oleh uang digital, ya, seperti itu. Ya, sekarang juga coba aja kalian nggak bawa uang cash, pergi ke supermarket misalnya, kalian mau belanja satu mobil misalnya, itu nggak usah bawa uang banyak, maksudnya uang cash, cukup kalian bawa kartu kredit aja, beres kan. Nah, itu lebih mudah. Nah, itu ya transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah kesehatan. Nah, kita juga harus mempertimbangkan dari sisi kesehatan terhadap efek dari penggunaan alat-alat digital yang kita gunakan. Contoh, ketika kita mau tidur biasanya nih suka main handphone, itu nggak boleh sambil tiduran ya. Kemudian kita mempergunakan handphone itu sesuai waktu yang tepat aja lah. Jangan sampai misalnya mau sholat harus selfie dulu gitu kan, nggak boleh ya. Kemudian hal-hal yang membahayakan di motor, buka handphone, update status, lagi ngendarai motor tuh nggak boleh ya. Apalagi di motor sambil nelpon, nggak boleh ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami. Dan terus semangat, silahkan cari referensi supaya memperkaya wawasan kita. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.